Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yusran Cahyadi dari kelas MJ508 pada mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Pada kesempatan kali ini saya akan mepresentasikan yang mana sebagai tugas ujian tengah semester ganjil 2025-2026. Yang mana pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dengan judul Analisis 10 Type of Innovation yang mana saya mengambil studi kasus dari Apple Inc. Dari presentasi ini, saya akan menyampaikan 5 topik pembahasan, yaitu yang pertama, konsep dasar 10 Type of Innovation itu sendiri. Yang kemudian kedua, configuration, ketiga, offering, yang keempat, experience, dan yang terakhir, kelima, ringkasan gap rekomendasi prioritas. Konsep dan type of innovation menurut Doblin yaitu inovasi yang merupakan pendekatan menyeluruh yang mencakup bagaimana perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Kerangka ini membagi inovasi menjadi 3 kategori besar, yaitu configuration, offering, dan experience. Yang mana dari pendekatan ini menjabarkan menjadi 10 inovasi. Dari pendekatan ini membantu perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitif yang lebih berkelanjutan dibandingkan hanya berfokus pada inovasi produk tersebut. Kategori configuration berfokus pada aspek internal dan model bisnis perusahaan. Terdapat 4 tipe inovasi dalam kategori ini, yaitu yang pertama, profit model, network, structure, dan proses. Dari keempat ini menentukan bagaimana perusahaan harus mengatur sumber daya dan aktivitas internal untuk menciptakan nilai. Nilai apa? Yaitu nilai dari value perusahaan tersebut. Lalu dari profit model, Apple ini mengkombinasikan penjualan produk secara premium dengan layanan berlangganan seperti App Store, iCloud, maupun Apple Music. Nah, strategi ini tuh menciptakan pendapatan yang lebih stabil sekaligus meningkatkan loyalitas user yang tinggi. Pada aspek network, Apple membangun ekosistem yang kuat melalui komunitas developer App Store serta mitra global di bidang manufaktur dan konten. Hal ini dilakukan untuk mempercepat inovasi dan memperkaya nilai dari platform Apple secara keseluruhan. Structure, yaitu kontrol vertikal antara hardware dan software, serta struktur organisasi yang berfokus pada desain produk tersebut, yang mana pendekatan ini menjamin kualitas dan konsistensi yang berpengalaman untuk user. Sementara pada aspek proses, Apple itu dikenal dengan research and development yang tertutup, desain iteratif, serta kontrol kualitas yang sangat ketat. Proses ini memungkinkan untuk Apple menghasilkan produk premium dengan standar yang sangat tinggi. Lalu kategori of Lalu kategori offering berfokus pada apa yang benar-benar ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggannya. Kategori ini mencakup 2 tipe inovasi. Yang pertama adalah
product performance. Dan yang kedua adalah product system. Dari kedua ini dapat menentukan bagaimana produk memberikan manfaat secara fungsional dan mendapatkan nilai tambah bagi si pengguna tersebut. Pada produk performance, Apple sendiri unggul melalui produk seperti iPhone dan Mac. Kenapa? Karena dengan ini Apple Silicon dapat menawarkan performa yang tinggi dan kualitas yang dibangun secara premium gitu atau kualitas build premium. Keunggulan ini dapat mendukung strategi harga premium serta menciptakan switching cost yang sangat tinggi. Lalu product system. Product system adalah integrasi antara iPhone, Mac, Apple Watch, AirPods, dan iCloud, yang mana dari integrasi ini menciptakan efek lock-in dan mendorong cross-selling antar produk. Di sini Apple mencoba untuk menciptakan ekosistem yang terintegrasi satu sama lain, sehingga pelanggannya tetap stay dengan produk Apple tersebut. Lalu kategori experience. Dari kategori experience ini berfokus pada bagaimana pelanggan berinteraksi dengan perusahaan dan mereknya. Kategori ini mencakup 5 tipe inovasi, yaitu service channel, service, channel, brand, dan customer engagement. Dari aspek ini sangat menentukan persepsi dan loyalitas dari pelanggan tersebut. Pada aspek service, pada aspek ini Apple menghadirkan Apple Care dan Genius Bar, yang mana untuk mendukung purna jual yang berkualitas. Hal ini meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Channel. Pada aspek channel, Apple mengelola Apple Store secara fisik dan online sebagai experience center dari Apple itu sendiri. Strategi ini digunakan untuk memungkinkan Apple mengontrol penuh pengalaman pelanggannya terhadap merek Apple tersebut. Kemudian dari sisi brand, Apple dikenal sebagai merek premium, inovatif, dan berorientasi pada privasi. Dari citra ini menciptakan loyalitas pelanggan yang sangat kuat. Kemudian ada customer engagement. Apple memanfaatkan Apple ID-nya, komunitas developer, serta program Today at Apple, yang mana ini untuk meningkatkan retensi pelanggan dan keterlibatan dalam jangka yang panjang. Meskipun Apple telah menerapkan hampir seluruh tipe inovasi ini, masih terdapat beberapa area yang dapat dioptimalkan oleh Apple Inc. ini. Yang pertama yaitu pada profit model. Apple dapat mengembangkan konsep hardware as a service. Dari pendekatan ini dapat menurunkan hambatan harga awal dan menciptakan recurring revenue tambahan. Lalu yang kedua, pada aspek network. Apple dapat membuka kolaborasi yang lebih luas di bidang AI dan AR. Hal ini penting, kenapa? Karena dapat meningkatkan teknologi yang membutuhkan ekosistem
yang sangat baik gitu oleh mitranya. Dan yang ketiga, pada proses dan structure. Apple sendiri perlu meningkatkan agilitas khusus untuk layanan cloud dan AI. Misalnya, melalui unit terpisah yang bekerja lebih cepat, namun tetap menjaga privasi dari Apple tersebut. Yang keempat, pada channel, di sini Apple dapat mengembangkan pengalaman digitalnya untuk memperluas jangkauan pasar. Yang kelima, pada customer engagement. Apple dapat memperkuat program co-creation dan loyalty yang lebih interaktif, khususnya khususnya bagi anak-anak muda, terutama Gen Z gitu. Ya, dapat memberikan contoh implementasinya yaitu platform feedback beta yang memberikan penghargaan berupa diskon untuk pengguna yang aktif gitu. Sebagai kesimpulan, 10 tipe inovasi menurut Doblin memberikan peta komprehensif bahwa inovasi tidak hanya melulu tentang produk. Apple merupakan contoh perusahaan yang berhasil mengintegrasikan berbagai tipe inovasi secara stimulan, khususnya pada produk, sistem produk, merek, channel, dan layanan. Namun masih terdapat peluang strategi pada model laba, yang mana untuk memperkuat keunggulan kompetitif di masa yang mendatang. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.